Selamat pagi anak-anak, berjumpa kembali dalam pembelajaran hari ini dan kita akan melanjutkan masih tentang fraction atau pecahan. Nah, kemarin kalian sudah belajar bagaimana cara membandingkan dua pecahan. Nah, hari ini kita akan mengulang kembali karena ini pembelajaran di kelas 3, kalian sudah mengenal yaitu mengurutkan pecahan ya. Nah, pada kesempatan kali ini Bu Rima akan mengulang kembali bagaimana cara mengurutkan pecahan. Nah, silakan anak-anak kalian siapkan terlebih dahulu buku paketmu, kemudian alat tulismu, dan kalian boleh membuka buku paketmu di halaman 64. Ya. Nah, anak-anak, untuk mengurutkan pecahan nanti ada 3 kemungkinan ya. Bu Rima akan bahas satu persatu. Ya. Yang kemungkinan yang pertama adalah jika penyebutnya sama. Nah, penyebut itu bilangan yang di bawah. Nah, bagaimana caranya untuk mengurutkan pecahan jika penyebut dari semua pecahan itu sama? Nah, caranya adalah urutkan, jadi kamu lihat saja pembilangnya ya, urutkan pembilang sesuai soalnya. Kalau soalnya diminta mengurutkan dari yang terkecil, ya silahkan pembilangnya kamu urutkan dari yang terkecil. Ya, jadi ini sesuai soalnya. Nah, contohnya, urutkan pecahan berikut dari yang terkecil. Nah, Bu Rima garis bawah dulu clue-nya ya, dari yang terkecil. Maka caranya nanti kamu lihat pembilangnya ya. Dari yang terkecil, tinggal kamu urutkan pembilangnya dari yang terkecil. Ya, Bu Rima punya pecahan 3/8, 5/8, 2/8 ya. Kamu lihat, ini penyebutnya sama ya. Angka yang di bawah sama. Jadi caranya tinggal pembilangnya kamu urutkan sesuai dengan soalnya. Soalnya dari yang terkecil, maka pembilangnya ini kamu urutkan dari yang terkecil. Maka, nah ini pembilangnya 3, 5, 2. Mana yang terkecil? 2 ya, 2/8. Selanjutnya setelah 2, 3/8, 5/8 ya. Contoh yang kedua, misalnya 5/12, 3/12, dan 8/12. Ini penyebutnya sama ya. Caranya sama, kamu lihat pembilangnya, silakan kalian urutkan dari yang terkecil ya. 5, 3, dan 8, manakah yang paling kecil? Ya, 3 dulu ya, 3/12, selanjutnya 5/12, dan yang terakhir 8/12. Nah, sekarang kita lihat soal yang di buku paketmu halaman 64. Coba dilihat. Kita lihat yang nomor 5 itu ada soal A sampai E ya. Sekarang dilihat manakah pecahan yang semua penyebutnya sama ya, angka yang di bawah sama. Coba kamu lihat ya. Yang nomor B ya, penyebutnya 11, 11, 11. Berarti kamu tinggal mengurutkan pembilangnya dari yang paling, nah ini soalnya dari yang paling apa? Arrange the fraction in order beginning with the greatest. Ya, dimulai dari yang paling besar. Maka pembilangnya kamu urutkan dari yang paling besar. 7, 5, 11, mana yang paling besar? Iya, 11/11, selanjutnya 7/11, 5/11. Ya, silakan kalian tulis yang nomor B. Oke, itu adalah kemungkinan yang pertama. Nah, sekarang kemungkinan yang kedua, jika pembilangnya sama, ya, angka yang di atas yang sama. Bagaimana caranya? Nah, caranya adalah urutkan penyebut berlawanan dengan soalnya. Nah, ini ya, berlawanan. Jadi kalau soalnya dari yang terkecil, maka penyebutnya kamu urutkan dari lawannya terkecil, yaitu terbesar, dan sebaliknya. Ya, contoh
Urutkan pecahan berikut dari yang terkecil. Ingat ya. Nah, karena pembilangnya sama, maka nanti tadi caranya apa? Penyebutnya kamu urutkan berlawanan. Maka lawan dari terkecil apa? Terbesar. Jadi nanti penyebutnya kamu urutkan dari yang terbesar, ya, lawan dari soalnya. Oke, contoh yang pertama, 3/7, 3/10, 3/4. Nah, ini pembilangnya sama ya, angka yang di atas sama. Nah, caranya adalah penyebutnya kamu urutkan lawan dari soalnya, yaitu kamu urutkan dari yang terbesar ya. 7, 10, 4, mana yang paling besar? 10 ya, 3/10 dulu, selanjutnya 3/7, 3/4. Oke, selanjutnya 2/13, 2/3, dan 2/7. Sama caranya ya, ini pembilangnya sama. Tinggal kamu urutkan penyebutnya lawan dari soalnya. Ya, dari yang terbesar, 13, 37. Mana yang paling besar? Ya, 2/13 dulu, selanjutnya 2/7 dan 2/3. Nah, sekarang kamu lihat yang halaman 64 ya. Coba ini soalnya adalah dimulai dari yang terbesar ya. Karena pembilangnya sama, maka nanti kamu urutkan penyebutnya dari yang terkecil. Nah, sekarang dilihat. Nah, soalnya mana ya yang pembilangnya sama? Yang A ya, ini pembilangnya 3 semua. Nah, kamu urutkan dari yang paling kecil, 7, 8, 5. Mana yang paling kecil? 3/5, selanjutnya 3/7, 3/8. Bisa ya? Ya. Oke, kemungkinan yang terakhir, yang ketiga, jika pembilang atau penyebutnya tidak sama. Nah, bagaimana caranya? Nah, kemarin kamu sudah belajar pecahan senilai, kemudian menyamakan penyebut. Nah, itu kita juga pakai cara itu ya. Jika pembilang atau penyebutnya tidak sama, maka caranya adalah penyebutnya kita samakan ya, samakan penyebutnya. Oke, contoh. Urutkan pecahan berikut dari yang terkecil. Ya, Prima punya pecahan 2/3, 1/4, 5/6. Ya. Nah, penyebutnya 3, 4, dan 6. Nah, kita mau samakan penyebutnya. Kira-kira penyebutnya berapa? Ya, 3, 4, dan 6. Nah, bisa dengan cara menentukan KPK dari 3, 4, dan 6. KPK-nya yaitu 12. Maka penyebutnya kita samakan yaitu menjadi 12. Kita tulis dulu 2/3, 1/4, 5/6 ya. Kemudian nanti kita samakan penyebutnya menjadi 12 ya. 2/3, 3 menjadi 12 kita kalikan 4, maka pembilangnya juga kali 4 ya. Kemudian 4 menjadi 12 kali 3, maka pembilangnya juga kali 3. 6 menjadi 12 kali 2, maka pembilangnya kali 2. Nah, kalau penyebutnya sudah sama ya, berarti kembali ke kemungkinan yang pertama tadi. Jika pembilangnya sama, maka tinggal kamu lihat jika penyebutnya sama, berarti tinggal kamu lihat pembilangnya ya. Pembilangnya 8, 3, 10. Diurutkan dari yang paling kecil. Mana yang paling kecil? 8, 3, atau 10? Yang 3 dulu, berarti pecahan berapa? 1/4. Selanjutnya, mana yang lebih kecil? 8/12 atau 2/3. Dan yang terakhir 5/6. Ya, coba kita lihat contoh di buku paketmu. Ya. Nah, Prima beri contoh yang C. Ya. Nah, ini penyebutnya 2, 3, dan 4. Nah, kita mau cari KPK dari 2,
3 dan 4, yaitu 12. Jadi masing-masing pecahan kita tulis dulu ya. Kita akan ubah menjadi pecahan berpenyebut 12 ya. Oke, yang 1/2 dulu. 2 menjadi 12 kali 6, berarti pembilangnya kali 6. Selanjutnya 3 menjadi 12 kali 4, berarti pembilangnya kali 4. Selanjutnya 4 menjadi 12 kali 3, berarti pembilangnya kali 3. Nah, sekarang kalau penyebutnya sudah sama, tinggal kita bandingkan. Manakah yang paling besar? Ya, kita urutkan dari yang paling besar. 6, 8, 9. Berarti ini dulu ya. Yaitu pecahan 3/4. Selanjutnya 2/3, dan yang terakhir 1/2. Ya, begitu ya anak-anak ya. Jadi ketika menemukan soal diminta mengurutkan, nah silakan kamu lihat dulu apakah pembilangnya yang sama, atau penyebutnya yang sama, atau tidak dua-duanya. Ya, Bu Rima sudah berikan contoh seperti tadi. Silakan ketika kalian mengerjakan boleh menggunakan cara seperti tadi. Itu ya anak-anak ya. Oke, hari ini tidak ada tugas yang harus dikumpulkan. Ya, tapi Bu Rima harapkan kalian tetap semangat belajar ya. Selalu patuhi protokol kesehatan. Ya. Demikian anak-anak pembelajaran hari ini. Tetap semangat, selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati.